meskipun ini timbul pro dan kontra, kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Saya nggak setuju. Nah, saya pun nggak setuju. Saya selaku ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban undang-undang ITE juga. Saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh. Kalau bentar-bentar orang dilaporkan dengan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Ya kan, itu kan perpaduan antara cyber law dari Unpad dan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik dari UI digabungkan jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya itu undang-undang untuk e-commerce. Yang saya tahu namanya Intan. Betul. The question is, Mas Roy, apa yang terjadi? Oke, silakan. Ya, yang terjadi adalah mendadak saja, kira-kira 3 hari yang lalu, ada sebuah tayangan di TikTok dari akunnya Intan Srinita. Seorang mahasiswi, mahasiswi lulusan sudah. Sudah lulus Universitas Pakuan, jurusan komunikasi. Pakuan Bogor ya? Bogor ya. Ada lengkap tuh datanya udah, karena kan sudah dibantu. Ini teman-teman netizen semua ngerujak dia semua gitu. Karena kan dia melakukan sesuatu yang menurut saya ya sangat disayangkan lah. Itu disayangkan atau nekat termasuk? Ya karena nekat itu maka sangat disayangkan dia gitu. Tapi kalau nggak ada backingnya nggak nekat. Nah itu meskipun ini ada update, Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel. Dia sih sudah bikin permintaan maaf gitu. Ada video terbarunya. Ada video. Sudah. Permintaan maaf itu langsung disampaikan Mas Roy? Enggak. Dia nggak tahu ya, mungkin ya Mas Roy. Sebenarnya kalau mau cari nomorku aja gampang. Sebenarnya di mana-mana ada. Ya, tapi bagi kita ya, yang close to kemana-mana. Enggak sih. Enggak juga ya? Di googling. Ada juga? Ada. Entah siapa yang cuman maksudnya gini. Meskipun dia cukup ya saya sih sebenarnya dia nggak perlu takut juga sebenarnya. Karena toh sejak dari awal Mas Refli, meskipun ini timbul pro dan kontra, kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Saya nggak setuju. Nah, saya pun nggak setuju. Saya selaku ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban undang-undang ITE juga. Saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh. Kalau bentar-bentar orang dilaporkan dengan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Ya kan, itu kan perpaduan antara cyber law dari Unpad dan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik dari UI digabungkan jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya itu undang-undang untuk e-commerce. Tapi kan kemudian makanya kan undang-undang udah 2 kali direvisi kan, dari 11 2008, 19 2016, kemudian 1 2024 ini. Jadi kan sebenarnya kan karena banyak disalahgunakan. Nah, masa saya selaku yang ikut membuat itu ikut menyalahgunakan penggunaan undang-undang itu kalau kan gitu setuju saya. Ya. Karena apa? Kita juga Mas sebenarnya kan punya target yang jauh lebih besar daripada sekedar ini remeh-temeh. Itu kan menurut saya urusan kecil lah remeh-temeh. Dan alhamdulillah kalau menurut saya si Intan Srinita ini itu kemudian saya nggak tahu apakah kesadaran pribadi ataukah ada yang dorong atau dia sudah runyam dirujak sama semua netizen, dia bikin pernyataan maaf hari ini. Hari ini. Per hari ini. Diunggah juga di TikToknya dan kemudian yang dia nyebut nama saya juga selaku pihak yang dikatakan dia mohon maaf. Ya nggak apa-apa, bagus sih gitu. Cuman memang saya tetap melihat perkembangan juga karena kan ada teman-teman Mas itu untuk pembelajaran saya bilang nggak usah gitu. Nah, tapi artinya itu bagus untuk contoh. Maksud saya gini ya. Contoh orang-orang yang pikirannya juga agak sedeng yang lain gitu. Kan banyak Mas yang sedeng gitu loh. Ada kawan kita dulu dosen UI juga yang juga bikin statement yang sama atau di salah satu kanal Coro TV atau yang dia
tahu katanya, yang jelas bukan katanya. Iya. Dia mengatakan bukan tapi faktanya nggak jelas gitu. Betul. Dan dia lucunya gini, kan kalau seorang dosen tuh kan pasti juga punya latar belakang ilmiah atau basis untuk meneliti. Iya. Dan nggak mungkin mengeluarkan sebuah kesimpulan atau hipotesis dari kalau dia belum melakukan apa-apa. Iya. Lucunya nggak mungkin hanya dari keyakinan. Nah ini lucunya orang ini bilang, saya belum melakukan penelitian, tapi saya yakin kalau ini tidak benar. Maksudnya tidak benar bahwa fufu fafa itu adalah fufu fafa. Iya, tidak benar. Nah itu kan sama saja dengan apa ya? Ada lain lagi mas, banyak itu. Ternyata ini saya lihat gini, semenjak fufu fafa ini sudah ditetap atau sudah sudah menduduki posisinya, ya, itu kan kayaknya ada yang cair nih mas. Iya. Jadi, jadi buzzer ini, wah sekarang kayaknya bergembira. Karena konon ini ya, ini silakan mungkin nanti dibantah kalau ada yang bisa membantah datanya. Kalau kita bilang buzzer aja, nanti kalau dia bantah berarti buzzer ente. Ya, konon buzzer ini proposalnya disetujui mas. Jadi cair. Jadi banyak sekarang muncul nama-nama. Ada yang katanya tuh DJ anak apa gitu, kemudian Ujang apa gitu. Itu sama menghujat Mas Roy semua? Sama, isinya sama. Kayak Intan ini? Iya, tone-nya sama, tone-nya ya, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Kayak tadi. Ya karena dia mau membunuh karakter ya. Kill the messenger. Iya. Itu kan lucu. Messenger. Jadi logikanya tuh gini mas, logikanya tuh kayak saya pakai baju ini. Iya. Ya, kemudian kan Mas Refli mulai hafal kan. Iya. Biasanya saya pakai baju itu kan di dalamnya biasanya ada kaosnya. Iya. Nah ini juga ada kan. Ini kan ada kaosnya. Apalagi? Kaosnya tulisannya. Berarti fufu fafa fufu bendera. Iya. Nah terus narasi itu akan mengatakan begini, oh itu saking cintanya pada Fufu Fafa. Jadi saya pakai kaos Fufu Fafa. Berarti dia pembuat Fufu Fafa. Fufu Fafa doang itu ya? Ini Fufu Fafa doang. Biar dikira saya yang buat Fufu Fafa. Coba kita tes dulu. Rasa cemas. Hidup berat. Dunia gelap. Fufu Fafa. Maksulin aja. Katanya maksulin aja. Iya dong. Nah jadi itu mas. Jadi artinya ini apa yang dilakukan Intan Srinita ini mungkin bisa jadi contoh ya. Maksud saya gini. Dia seorang anak muda ya yang baru lulus dari Universitas Pakuan ya. Dia udah bekerja belum? Sudah bekerja di salah satu TV swasta. Oh di salah satu TV swasta? Ya saya nggak usah sebut TV-nya lah. Itu TV swasta kedua yang dia pernah bekerja di situ. Enggak, begini paling benar. Kita nggak akan sampai ke situ. TV berita bukan? Bukan. Sudah. Gitu ya sudah kan, artinya bukan TV berita kan? Bukan. TV tapi ini TV yang merupakan bagian anak dari grup besar. Oke. Tapi bukan TV berita. Oke. Jadi artinya TV yang simbolnya burung. Oke. Udah lama-lama jelas nanti. Oke. Jadi artinya gini. Tapi anaknya, bukan yang besar, bukan grupnya. Jadi artinya si Intan ini saya kira contoh bagus ya bagi orang yang masih mau diingatkan. Nah, kalau yang senior kayak teman kita dosen itu yang kayaknya terakhir agak ikut-ikut Fufafa kayaknya mengkerut juga dia. Soalnya udah turun itu berapa persen itu. Terus yang Ujang tadi, yang DJ anak apa tadi. Ujang itu bukan Ujang Komarudin ya pastinya ya? Bukan. Kalau Ujang Komarudin wah gawat. Namanya tapi kan karena saya nggak nyebut karena nama Ujang kan banyak. Nggak apa-apa saya sebut Ujang. Ujang sih banyak. Memang ada Ujangnya. Terus ada siapa dan siapa, ada 2 orang itu yang apa ya menurut saya kasar banget. Gini maksudnya, kalau kita bilang ini kan seperti Mission Impossible ya kan? Kok berani sekali dia untuk killing the messenger, itu luar biasa menurut saya. Iya. Kayak kan begini, ini kan sudah begitu luar biasanya Fufu Fafa ini, orang tinggal mencari konfirmasi ya dan tidak saja. Sampai muncul mulut dari mulut Fufu Fafa, iya. Betul. Ya kan? Nah tiba-tiba berubah. Sampai gini mas, bukan apa-apa. Sampai sekelas Prof. Jimli saja juga sudah percaya, ya kan. Kemudian BSSN juga sudah mengatakan itu dalam wawancara Bocor Halus Tempo gitu. Tiba-tiba kok ada narasi menurut saya yang kemudian diorkestrasi. Lalu maksudnya gini, yang ngomong the messenger, yang ngomong the messenger who want to kill the messenger, ya kan? Itu siapa? Itu pertama siapa dulu yang behind the scene. Tapi maksudnya
trupnya, tentara-tentaranya tuh kok, maksudnya kalau dia ngomong rasanya nggak bisa orang percaya gitu loh. Betul, kayak tadi statement dalam videonya Intan tadi yang awal itu kan menurut saya kan very very stupid gitu ya. Masa anak itu sekelas S1 gitu ya, nggak bisa baca. Mungkin S1-nya 1,5 tahun juga, 1 tahun 8 bulan mungkin. Tapi kalau 1,5 tahun 8 bulan ditangguhkan sekarang. Betul, itu maksud saya. Ditangguhkan dan dipetunkan ya. Dan dipetunkan. Jadi lagi ada menunggu Dewan Etik. Mas Roy, sebelum kita menangguhkan, kita meneruskan aja yang ini. Iya, meneruskan. Jadi gini, dikit-dikit Mas. Jadi artinya ini ada sebuah gerakan serempak dan tonnya sama Mas. Jadi artinya gini, kayak yang dosen UI itu ya, itu juga mengatakan kalau gini, semua ini terjadi karena ada satu aktor yang paling utama gitu. Nah, dia nyebut nama saya paling vokal. Padahal kan sebenarnya apa yang saya lakukan itu Mas, kita kan harus mengakui ya, saya pun melakukan itu bersama-sama dengan ratusan, tapi ribuan mungkin kayak ratusan netizen yang kemudian bersama-sama menemukan fakta-fakta itu kan. Awalnya kan itu muncul dari situ. Ya kan? Itu pertama kali di X ya munculnya? Di X di Twitter. Ya gitu. Tanggalnya ada, siapa yang muncul saya sudah siapkan semua. Artinya itu muncul itu sebagai data. Dan kemudian berbagai data yang muncul itu kan belum jadi apa-apa karena itu data-data lepas gitu kan. Kemudian saya kan mulai merangkai itu. Ada stick gunting, kemudian ada kehilangan password, ada apa itu kan menjadi sebuah information. Nah, information itu kan kita kerucutkan lagi menjadi sebuah knowledge. Harusnya kalau sudah jadi knowledge ini jadi wisdom bagi aparat atau bagi penegak hukum. Cuman kan sekarang berusaha dipleset, berusaha diputar balikkan dengan pikiran-pikiran yang ngaco. Misalnya itu kan dituduh saya kan bikin template, terus mengubah. Jadi melakukan modifikasi terhadap pesan-pesan yang sudah lama. Jadi diedit katanya gitu. Jadi pesan yang tahun 2013 diedit 2016. Padahal jelas betul Mas, Andrew Darwish selaku CEO dari Kaskus atau milik Kaskus itu mengatakan semua yang sudah dipublish pada Kaskus dulu itu tidak mungkin ditulis ulang atau di-retract. Kan ada dulu tuduhan bahwa ini jangan-jangan ini di backdate tanggalnya enggak, itu semua ada. Kalau sekarang misalnya kan ada juga yang mengatakan tapi komentarnya kok baru. Iya, contohnya adalah kasus postingan yang terakhir. Bukan terakhir tapi yang terakhir saya ungkap. Misalnya soal catering. Itu baru itu. Itu kan tanggal 2013 itu sebenarnya peristiwanya. Cuman kan saya munculkan baru sebagai jawaban kepada ini nanti yang kita bicarakan. Tokoh di balik judi online ini kan gitu. Yang kebetulan dia di Kementerian Koperasi, yang dulu Kementerian Koperasi dan UKM waktu dulu. Pada tahun 2013 tuh mengadakan seminar di Universitas 11 Maret UNS di Fakultas Pertanian tentang koperasi. Kebetulan pesan cateringnya kan di Cilipari. Clear banget, Cilipari pemiliknya jelas. Kalau ini saya sebut saja Gibran. Nah, Fufu Fafa pada tanggal seminar itu besoknya dia nulis terima kasih, saya bersyukur dan berterima kasih karena kegiatan sudah pesan catering tempat dia. Di Fufu Fafa? Di Fufu Fafa. Bukan di Cilipari? Bukan di Fufu Fafa. Semoga Pak Menteri suka dengan catering. Itu sudah menterinya siapa? Teten ya? Bukan, menterinya waktu itu Pak Syarif Hasan. Dan sebenarnya sudah saya... Kok Syarif Hasan? Iya, 2013 Mas. 2013. I see. Iya, 11 tahun yang lalu. Kok bisa ya 2013 pesannya di sana? Ya kan Solo kan waktu itu yang paling trending kan. Cilipari waktu itu. Yang paling oke lah dianggap ya. Iya, dia paling oke. Saya sudah konfirmasi juga sebenarnya. Benar gak nih pesannya di situ? Jadi kan clear udah. Ternyata benar. Benar. Klop kan. Jadi semuanya. Syarif Hasannya juga gak tahu dia pasti. Gak tahu, tapi lupa kan staff-staffnya kan ada. Ya kan kita kenal dulu rumah dinasnya tetanggaan dengan saya. Nah, jadi artinya itu terkonfirmasi satu lagi bahwa Fufu Fafa itu adalah pemilik Cilipari. Jelas kan? Dan nah begitu itu, karena itu masih bisa diakses komen itu, maka memang banyak sekarang Mas tambahan komen. Itu 2024 semua tambahannya. Ini Cilipari ya, ini apa ya? Memang itu komentar-komentar baru. Tambahan komen baru. Gara-gara ini viral. Tapi sebenarnya Fufu Fafa itu masih bisa dibuka. Sebagian
masih bisa pada Kaskus Fufufafa misalnya. Iya. Kaskus Fufufafa. Iya. Masih ada, terutama yang tadi yang yang soal catering. Iya. Karena saya sudah simpan juga. Sekarang yang jumlah posnya cuma 2.906. Betul. Yang sudah dibuang 2.000 itu ya. Yang sudah dihilangin 2.100. Ya, karena kan jumlahnya 5.000 kan. 5.000 tadinya. Kelihatannya dia tidak punya lagi gerakan untuk menghapus ya. Karena sudah kita kasih pesan. Ya. Kalau kemudian dia melakukan penghapusan lagi kejahatan. itu kejahatan. Iya, jadi dia sudah agak-agak takut-takut gimana gitu kan. Ini memang ini ya. Ini saya buka awal aja ya. Ya. Perekam wanita di kamar ganti baju mall kerap ceramah agama di medsos. Dia pasti alumni 212. Begini ya. Itu kan keras Gubernur Anies sampaikan ancaman penggantian ideologi Pancasila dengan komunis. Gak pernah ngaca ya. Kan sadis-sadis komentarnya. Kecewa ponakan Prabowo batal baca doa. Gerindra WO dari MPR. Alumni 212 mana suaranya? Masa kayak gitu tweetannya Roy Suryo? Itu kan sekarang lagi dibalik. Gitu. Oke, ya kalau netizen pengen baca Fufufafa ya biar aja Kaskus Fufufafa. Masih ada. 2.900 sekian. Gambarnya tuh Pork Festival 2016. Dari situ aja lucu kan? Iya. Kok festival makanan babi ya? Yang diselenggarakan di Semarang. Sri Ratu Pemuda Februari 2016. Iya, Plaza Sri Ratu Semarang. Iya. Jadi dia pakai Pork Festival. Luar biasa Fufufafa ini ya. Memang Mas, kalau istilahnya anak sekarang, dia itu kan suka bermain di tepi jurang. Oke. Jadi nyerempet kayak gitu. Nyerempet Ingat kan Mas, ya? yang juga sering saya bilang, dia ketika punya kafe. Wah ini Mas Roy, ternyata ada juga ini berita soal minta maaf hari ini itu. Jadi, tuh coba kita dengarkan sedikit, minta. Oh ini oke deh. Oke dah, nggak bisa. Oke ya. Ya jadi artinya dia kan suka di tepi jurang itu kan Fufufafa ini. Dulu kan kita juga pernah bahas tuh yang soal dia punya rumah makan yang sekarang udah tutup tuh, di Kota Barat tuh. Martabak Kota Barat yang dia gambarkan Illuminati ya kan, yang disebut Dajjal itu kayak gitu. Jadi ya memang aneh gitu loh. Jadi ya makanya kalau dokter tipe bilang ada gejala skizofrenia, gejala psikopat ya mungkin juga ya. Iya itulah. Tapi itu urusan MPR nantinya. Betul. Itu urusan MPR. Setelah lagunya tadi dinyanyikan tadi.